Ketiga orang inilah yang membuat Allah menurunkan azab kepada penduduk bumi, kepada manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Yang kedua, orang-orang yang mencintai satu dengan yang lainnya karena Allah. Dan yang ketiga, orang-orang yang beristighfar di tengah malam, memohon ampun kepada Allah untuk dirinya, keluarganya, tetangganya, masyarakat sekitarnya, dan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tiga orang inilah yang menjadi penentu, menjadi penyebab Allah tidak menurunkan azab kepada penduduk bumi. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Shukrillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ibadihi minal anbiya'i wasyuhada'i wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wal muslimin wal mu'minin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Shukrillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Shukrillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa sifir rizqi wa barik ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran wali ya hasanan fi 'alihi wa qadiman bila zawal ya mubdil kalam talakal hamdul minnatu wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akhbirna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqni al hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي لأستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جميع خيراتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور بسمعي وقلبي ونملاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Az-Zu'ara 152 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنما أنت من المسخرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم الله العذاب إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الحكيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Qalu berkata kaumnya Kanjeng Nabi Saleh alaihi salam innama anta minal musahharin sesungguhnya hanyalah engkau minal musahharin dari orang-orang yang terkena sihir. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Saleh mengajak kepada kaumnya untuk bertauhid kepada Allah, namun hal itu bagi kaumnya Kanjeng Nabi Saleh hal yang baru, hal yang asing, hal yang tidak biasanya, tidak sama dengan apa yang dilakukan selama ini oleh kaumnya Kanjeng Nabi Saleh. Ingat, kaumnya Kanjeng Nabi Saleh ini
mempertuhankan akalnya, mempertuhankan hawa nafsunya, keinginannya, mempertuhankan dirinya. Hati-hati, jangan sampai anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa akal yang cerdas, berupa kepintaran otak kita, menjadikan diri kita sombong, kemudian menganggap bahwa diri kita, apa yang dihasilkan oleh pemikiran kita itu harus kita ikuti, walaupun itu menyimpang dari syariat-syariatnya Allah. Hati-hati, itu tandanya bahwa kita telah mengakui bahwa diri kita adalah Tuhan bagi diri kita sendiri. Jangan sampai diri kita mempertuhankan diri kita sendiri. Jangan sampai kita mempertuhankan hawa nafsu diri kita sendiri. Jangan sampai kita mempertuhankan akal diri kita sendiri. Hati-hati. Kalau kita bingung dalam sesuatu hal, minimal tanyakan pada hatimu, maka hatimu akan menjawab kebenaran itu. Apa kata kaumnya Kanjeng Nabi Saleh ini? Ma anta illa basharun mithluna. Tidaklah engkau illa bashar, kecuali manusia mithluna, yang sama, yang semisal dengan kami. Fa'ti bi ayatin, maka datangkan dengan ayat, dengan tanda-tanda kekuasaannya Allah. In kunta minas shadiqin, jikalau engkau wahai Kanjeng Nabi Saleh minas shadiqin, kelompok orang yang termasuk dari kelompok orang-orang yang shadiq, yang benar. Kalau sudah mempertuhankan akalnya, kepintarannya, itu akan menutupi mata hatinya, mata hati nurani yang menyuarakan kebenaran. Sebenar apapun yang tampak di hadapan kita, kalau kita sudah mempertuhankan akal kita, kepintaran kita, hawa nafsu kita, maka itu semua akan tertutup. Kebenaran itu akan tertutup, tidak akan nampak dalam hati kita. Makanya hati-hati, jangan sampai anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa kebenaran menjadikan tambah jauh diri kita dengan Allah, menjadikan kita kufur terhadap anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat, diberi akal yang cerdas, diberi kepintaran, diberi keilmuan, menyebabkan kita kufur terhadap nikmat-nikmatnya Allah, sehingga kita menjadi kufur nikmat dalam kehidupan ini, menutup hati kita dari kebenaran-kebenaran yang Allah turunkan kepada kita. Qala da'u Kanjeng Nabi Salih alaihi salam, hadhihi naqatul laha sirbu walakum sirbu yaumin ma'lum. Hadhihi naqatun, inilah onta
laha bagi kalian sirbun minum, walakum sirbu dan kalian juga minum, yaumin ma'lum hari yang telah ditentukan. Jadi Kanjeng Nabi Saleh ini mendapatkan mukjizat dari Allah berupa unta betina. Unta betina ini keluar dari batu yang sangat besar. Apa makna unta ini? Unta ini adalah keyakinan. Makna dari keyakinan. Unta ini makna dari keimanan. Kalau Allah sudah menghendaki, hati yang sudah membatu, Allah akan hidupkan kembali. Hadhihi naqatul laha sirbun. Inilah unta betina. Baginya unta betina sirbun, juga mendapatkan jatah untuk minum. Walakum sirbu, dan juga jatah untuk kalian minum. Kaumnya Kanjeng Nabi Saleh, yaumim ma'lum, pada hari yang telah ditentukan. Ada jadwalnya. Jadwal ontanya Kanjeng Nabi Saleh ini ada jadwalnya untuk minum, sudah diatur agar sama-sama bermanfaat. Jadwal untuk kaumnya Kanjeng Nabi Saleh untuk juga minum pada hari yang telah ditentukan, sudah terjadwal. Kemudian diperingatkan oleh Kanjeng Nabi Saleh, wala tamassuha bisu'in, dan janganlah sekali-sekali menyentuhnya. Jangan sekali-sekali menyentuhnya unta itu bisu'in, dengan niatan yang buruk, yang jelek. Kalau sampai kalian melakukan itu, fayakhudhakum, maka akan menimpa kalian adzabu yaumin azim, adab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Namun apa yang terjadi tatkala Kanjeng Nabi Saleh memperingatkan jangan sampai menyakiti onta, jangan sampai punya niatan buruk kepada onta. Kalau sampai mempunyai niatan yang jelek, yang buruk, maka akan menimpa mereka azab. Makanya jangan main-main dengan keimanan. Pagi iman, siang sudah tidak beriman. Pagi yakin, sore hilang keyakinannya. Jangan sampai itu terjadi. Apa yang terjadi pada kaumnya Kanjeng Nabi Saleh ini? Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Malah yang dilakukan oleh kaumnya Kanjeng Nabi Saleh ini, fa'aqaruha, maka menyembelihnya. Mereka menyembelih unta betina itu, fa'asbahu nadimin, maka menjadilah mereka itu orang-orang yang menyesal. Penyesalan tidak ada di depan, namun penyesalan itu datangnya di kemudian hari. Makanya jangan kita itu meremehkan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan akan mendatangkan murkanya Allah. Makanya hati-hati. Fa'akhadhahumul azab, maka menimpa mereka kaumnya Kanjeng Nabi Saleh azabnya Allah.
Allah mengizinkan azab menimpa kepada mereka. Allah izinkan azab turun kepada mereka atas permintaan mereka sendiri dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Saleh, mereka melanggarnya. Jadi kita jangan sekali-sekali punya niatan walaupun itu kecil untuk melanggar syariat-syariatnya Allah, karena itu akan berdampak sangat fatal dalam kehidupan kita di kemudian hari. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang awalnya kecil, sedikit, lama-lama menjadi bukit, lama-lama menjadi besar. Setelah besar, sulit untuk bisa disembuhkan, sulit untuk bisa diluruskan kembali keyakinannya, karena sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi watak. Makanya jangan sampai kita mengentengkan syariat-syariatnya Allah sekecil apapun. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan haji. Sebentar lagi kita akan memasuki Idul Adha. Jadikanlah ibrah pelajaran dalam kehidupan kita. Kebiasaan kita kalau di Indonesia akan menuju ke masjid-masjidnya Allah setelah azan dikumandangkan. Namun budaya yang ada, kebiasaan yang ada di kota Mekah dan kota Madinah, sebelum azan berkumandang kita sudah menuju masjid-masjidnya Allah untuk melakukan i'tikaf, untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Karena sulit kita melakukan sholat sunnah di rumah-rumah kita, sulit. Qobliyah, ba'diyah sulit, tahajud sulit. Makanya harus kita itu memohon kekuatan kepada Allah dengan cara berkurban. Berjuang lawan rasa kemalasan yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam jiwa kita, untuk menuju masjid-masjidnya Allah, untuk beriktikaf, menunggu azan dikumandangkan. Makanya hikmah yang bisa kita ambil, tak kala kita diberi kemampuan oleh Allah bisa ziarah Mekah dan Madinah, amin. Tidur semua? Tidur semua? Tidur semua. Tak kala kita dimampukan oleh Allah ziarah Mekah dan Madinah, amin. Bangunin itu, tidur, pulang aja berarti. Harus dilawan. Ini petunjuk dari Allah. Jadi kita harus berkorban, melawan diri kita sendiri, ini luar biasa.
Perang yang sangat besar yang tiada tandingannya adalah melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Jangan sampai kita mempertuhankan diri kita sendiri. Jangan sampai kita mempertuhankan akal-akalan diri kita sendiri. Yang itu akan menyebabkan kita akan menyesal di kemudian hari. Fa'asbahu nadimin. Maka mereka yang melakukan hal itu akan menjadi orang-orang yang menyesal. Orang kalau sudah disadarkan oleh Allah akan menyesal. Tapi penyesalannya kalau sudah, kesadarannya kalau sudah sampai nafas terakhir di kerongkongan, itu sudah tidak ada guna. Makanya lawan. Mumpung kita masih diberi hidup oleh Allah, lawan. Tak kala kita didatangkan azab, diizinkan azab datang kepada kehidupan kita, kita seharusnya lawan. Yang menutupi hati kita, lawan, sehingga kita disadarkan oleh Allah. Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya di dalam kejadian itu, di dalam kejadian yang demikian itulah ayat, dan sungguh-sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Wa maka aktsaruhum mu'minin, namun kenyataannya wa maka dan tidak ada aktsaruhum kebanyakan dari manusia mu'minin meyakininya. Jadi tidak banyak orang itu yang diberi ilham oleh Allah, diberi keimanan oleh Allah. Dengan keimanannya itu dia disadarkan oleh Allah, kemudian dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Wa inna rabbaka, dan ingat, dan sesungguhnya rabbaka, Tuhannya engkau, Tuhannya engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, Tuhannya engkau wahai kanjeng Nabi Saleh, lahuwal azizur rahim, sungguh dia maha al-aziz, maha kuasa, maha mulia, ar-rahim, dan maha penyayang. Jadi Allah itu maha kuasa, berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas kita semuanya. Sebetulnya Allah untuk menurunkan azab itu sangat kuasa Allah. Setiap kita melakukan kesalahan, azab diturunkan sangat bisa Allah itu. Namun Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Jadi keinginannya untuk menurunkan azab dikalahkan oleh rasa sayangnya Allah kepada kita hambanya. Sebesar apapun dosa-dosa yang kita lakukan, masih lebih besar maghfirahnya Allah dalam kehidupan kita. Sebanyak apapun maksiat-maksiat yang kita lakukan, masih lebih besar cintanya Allah kepada kita. Makanya ada 3 hal yang menyebabkan Allah mengurungkan diturunkannya azab kepada kita. Apa kata Allah? Inni la'ahimmu li ahlil ardi azaban. Sesungguhnya aku ingin menurunkan kepada penduduk bumi, kepada manusia azaban, azab. Fa'idha nazartu ilah, maka ketika aku melihat kepada yang pertama ummari buyuti, orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahnya Allah,
orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Yang kedua, al-mutahabbina fiyah. Allah melihat kepada orang-orang yang cinta mencintai karena Allah, karena aku, kata Allah. Sayang menyayangi karena aku, kata Allah. Kasih mengasihi karena aku, kata Allah. Dan yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar. Allah melihat kepada orang-orang yang beristighfar bil ashar, di waktu sahur, di tengah malam, di sepertiga malam. Apa kata Allah? Soroftu adabu anhu. Aku urungkan azabku menimpa kepada mereka. Ketiga orang inilah yang membuat Allah menurunkan azab kepada penduduk bumi, kepada manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Yang kedua, orang-orang yang cinta mencintai satu dengan yang lainnya karena Allah. Dan yang ketiga, orang-orang yang beristighfar di tengah malam, memohon ampun kepada Allah untuk dirinya, keluarganya, tetangganya, masyarakat sekitarnya, dan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang inilah yang menjadi penentu, menjadi penyebab Allah tidak menurunkan azab kepada penduduk bumi. Makanya kita mempunyai hutang budi kepada orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Kita berhutang budi kepada orang-orang yang satu dengan yang lainnya cinta mencintai karena Allah. Kita berhutang budi kepada orang-orang yang bangun tengah malam beristighfar kepada Allah, memohonkan ampun untuk dirinya, keluarganya, tetangganya, masyarakat sekitarnya, dan memohonkan ampun kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang inilah yang menyebabkan Allah membatalkan dari menurunkan azab kepada kita. Makanya kita bersyukur, berterima kasih kepada ketiga orang ini, karena kita telah berhutang budi kepada mereka. Sadar atau kita tidak sadar, kita berhutang budi kepada mereka. Makanya kita berkorban, kita berjuang. Bagaimana kita juga ikut andil bisa memakmurkan masjid-masjidnya Allah, bisa satu dengan yang lainnya cinta mencintai karena Allah, bisa diberi kemampuan oleh Allah bangun tengah malam beristighfar, bermunajat kepada Allah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah taala cinta mencintai karena Allah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bangun tengah malam beristighfar, bermohon ampun kepada Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allah
tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.